Nah, ini. Nah, ini fungsi yang sama tadi disuruh mencari linearisasinya pada A yang berbeda. Nah, nanti coba kita bandingkan seperti apa yang tadi saya bilang. Berarti tipe ya. Ini harusnya menghitung akar 4,2. Nanti kita bandingkan dengan linearisasi yang contoh sebelumnya tadi dengan linearisasi yang ada di sini. Oke, kita cari dulu linearisasi dari fungsi ini. Di sini kita punya fx-nya apa? Akar 1 plus X. Ini sama saja dengan apa tadi? 1 ditambah X pangkat setengah. Nah, kemudian kita akan punya f aksen X kan ya? Karena untuk linearisasi kita butuh ini, gitu kan ya? F aksen X yang jadi apa? Setengah 1 tambah dikalikan 1 plus setengah. minus setengah. Jadi ini kita bisa tuliskan menjadi 2 akar 1 plus X. X. Nah, untuk linearisasi tadi kita butuh F A. A-nya di sini sekarang berapa? 3. Berarti F3 dari sini jadi berapa? Masukkan ke sini, substitusi. 1 ditambah 3 sama dengan akar 4, yaitu 2. Kemudian kita butuh F aksen 3. Berarti jadi berapa di situ? 1 dibagi 2 akar 4. 1 plus 3 yaitu 1 per 2 akar 1 per 2 akar 4 sama dengan 1 per 4. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan linearisasinya. Linearisasi tadi apa? Lx sama dengan FA ya. A-nya langsung saja kita ganti, berarti F3 ditambah F aksen 3 dikalikan X min 3. Nah, berarti Lx-nya jadi apa di situ? F3-nya berapa? 2 ditambah F aksen 3-nya 1 per 4 dikalikan X min 3. Kayak gitu. Oke, sampai situ apakah bisa dipahami? Oke, sekarang ini bisa kita sederhanakan biar ini lebih enak kita lihat. Kalau ini kita jadikan penyebutnya 4, berarti sama saja dengan berapa? 8 per 4 9 per 4 5 per 4 ya? Iya, Bu. Iya, 5 Tambah per 4 X 1 per per 4 X 4. Ini kan ya? Tahu biar kalian tidak bingung, uraikan saja deh. Iya, diuraikan aja. Ditambah X per 4 dikurangi 3 per 4. Ini kan ya? Iya, Bu. Nah, Iya, berarti ini disatukan dengan itu. Berarti 2 dikurangi 3 per 4 ditambah X per 4. Nah, yang di sini jadi berapa? 5 per 8 min 4 3 per 4 ditambah X per 4. Berarti linearisasinya Lx-nya sama saja dengan 5 per 4 ditambah X per 4. Oke, paham sampai situ? Paham, Bu. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh menghitung apa? Akar 4,2. Akar 4,2 itu sama saja dengan akar 1 ditambah 3,2. Ya enggak? 3,2. Iya, Bu. Kenapa ini kita mengarah ke sini? Ya karena fungsi yang diketahui tadi dia bentuknya 1 plus akar 1 plus X. Nah, berarti kita yang mengarah fungsi yang tadi dilinearkan, gitu kan ya? Nah, berarti ini X-nya berapa? 3,2. Nah, artinya kalau kita mau menghitung akar 4,2, tadi kita tahu bahwa fx itu bisa didekati oleh si linearisasinya, yaitu Lx-nya. Berarti akar 4,2 itu kita tahu dari sini itu adalah 1 plus 3,2, maka ini bisa didekati dengan Lx. Lx-nya tadi apa? Ini 5 per 4 ditambah X. X-nya berapa? 3,2 dibagi dengan 4. Berarti ini jadi apa?
8,2 per 4. 8,2. 3,2 per 4 itu 0,8 ya? Iya, Bu. 0,8. Iya, Bu. 5 per 4 itu berapa? Kenapa? 1,25 ya. Ditambah 0,8. Berarti jadi berapa ini? 2,05. 2,05. Iya, Gitu. 2,5. Nah, kemudian misalnya diketahui nilai sebenarnya itu untuk akar 4,2 sama dengan 2,04939 kayak gini. Berarti errornya berapa? Nilai mutlak dari Mutlak 2,04939 39 dikurang 2,05. 2,05. Berarti berapa ini errornya? 0,4439. 0,4439 kayak gitu ya. Nah, ini kita menghitung akar 4,2 menggunakan linearisasi dari fx yang seperti ini pada sekitar x sama dengan 3. Sekarang coba bandingkan, tadi di soal sebelumnya kita tahu bahwa fx sama dengan akar 1 plus x di sekitar x sama dengan 0. Tadi linearisasinya apa? Masih ingat nggak? 1 plus x per 2. 2 kayak gini. Nah, sekarang coba kita hitung aproksimasinya dengan ini. Perhatikan linearisasi yang sebelumnya. Yang pada contoh sebelumnya. Nah, pada contoh sebelumnya tadi kita punya linearisasinya bentuknya seperti ini. Berarti kalau kita menghitung akar langsung saja 1 ditambah 3,2 ini nanti didekati dengan 1 plus x-nya di sini 3,2. Berarti kita ngikut ini kan? 3,2 dibagi dengan berapa di situ? 2. 2. Nah, 2. ini jadi berapa? 1 ini tuh 1,6 ya? 1 ditambah 1,6. Iya, 1,6. Berarti ini jadi berapa? 2,6. 2,6. Nah, berarti kalau tadi kita punya nilai sebenarnya seperti itu, berarti errornya berapa? 2,04939 dikurangi dengan 2,6. Errornya berapa di situ? 0,55061. 0,5 5061. 061. Nah, gini ya. Nah, coba perhatikan errornya. Antara ini sama ini gedean yang mana? Yang bawah. Yang Gede dan bawah, Bu. Artinya apa? Artinya ketika kita mau menghitung suatu nilai ya perhatikan di sekitaran mana. Ini tadi kan linearisasi di sekitaran x sama dengan 3. Nah, di sini kita punya x-nya 3,2. Ya, berarti kalau mau menghitung yang seperti ini gunakan sekitarannya berapa kayak gitu. Kalau kita menggunakan ini ya kejauhan karena tadi untuk yang ini itu adalah linearisasi di sekitaran berapa? 0. 0 kayak gini. Nah, berarti ini itu lebih tepatnya ketika kita menghitung untuk x yang di sekitaran 0. Kalau untuk x di sekitaran 3 ya kita gunakan linearisasi seperti ini. Nah, kalau misalnya dikembangkan ke soal yang lainnya, misalnya disuruh menghitung ke akar 5,10 5,6 atau sebagainya, ya nanti perhatikan di situ linearisasinya di sekitaran berapa. Kayak gitu ya. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, silahkan kalau mau dicatat terlebih dahulu. Sambil kalau ada yang mau nanya silahkan. Ibu mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan. Ibu, jadi kalau misalnya soal begini tuh udah pasti diketahuin fx sama dia x berapa gitu Kak, Bu? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang kita sendiri yang disuruh mencari fx-nya.
nanti deh ada soal yang jenis seperti itu. Nah, di situ kita harus pintar-pintar mencari fungsinya dan mencari di sekitaran mananya.